Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran. Pembahasan pertama mengenai pengertian. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan permintaan. Yang pertama, kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Yang kedua, harga barang. Dan yang ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dengan satuan waktu. Penawaran adalah kuantitas barang dan jasa tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang komplementer dan barang substitusi. Pada barang substitusi, peningkatan harga satu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi substitusinya. Contohnya, nasi dengan roti. Pada barang komplementer, peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan barang yang menjadi komplemennya. Contohnya, pulpen dengan tinta. Yang kedua, jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi terhadap barang dan jasa. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Yang keempat, perkiraan dan harapan masyarakat. Bisa mempengaruhi permintaan dari ekspektasi dan harapan masyarakat. Yang kelima, hari raya keagamaan. Contohnya ketika hari raya Lebaran, permintaan terhadap ketupat, kue-kue, mukena, dan yang lainnya akan juga meningkat. Kondisi sosial dan ekonomi. Contohnya, pada saat keamanan sedang kacau, toko-toko dan perkantoran menambah tenaga kerja demi keamanan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah kombinasi input serta jenis input yang diperlukan dalam proses produksi. Jika biaya produksi lebih rendah, maka produsen terdorong untuk meningkatkan output. Kemajuan teknologi produksi akan mendorong penawaran bertambah. Yang kedua, biaya produksi. Naik turunnya biaya produksi mempengaruhi penawaran barang dan jasa dari produsen. Yang ketiga, persediaan sarana produksi. Produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksi kurang. Yang keempat, peningkatan jumlah produsen. Jika penjualan suatu produk untung, hal ini akan mendorong pemodal-pemodal baru memasuki usaha tersebut. Yang kelima, peristiwa alam. Jika terjadi bencana alam, akan mengurangi penawaran. Yang keenam, ekspektasi atau harapan produsen. Jika produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian 1 tahun mendatang akan membaik, pada saat ini mereka memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk dijual. Yang terakhir, harga barang dan jasa lain. Ketika harga komplementer meningkat, penawaran pun akan meningkat. Lalu selanjutnya ada rumus fungsi, yaitu P kurangi P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. Bentuk fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan min AP tambah B atau PD sama dengan A tambah BQ. Di sini keterangannya, QD itu untuk quantity demand, jumlah permintaan. B untuk konstanta, A gradient, dan P atau price itu harga. Bentuk fungsi penawaran, QS sama dengan AP tambah B atau PS sama dengan AQ tambah B. Keterangannya,
QS yaitu quantity supply atau jumlah penawaran. Untuk B, A, P sama kayak fungsi permintaan. Selanjutnya ada contoh soal menggunakan rumus fungsi yang tadi sudah dibahas. Pada saat harga 50 per unit, jumlah permintaan 10 unit. Dan ketika harga 60 per unit, jumlah permintaan 8 unit. Tentukan fungsi permintaannya, yaitu menggunakan rumus P kurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1. Sehingga didapat P kurang 50 dibagi 60 kurang 50 sama dengan Q kurang 10 dibagi 8 kurang 10. P kurang 50 dibagi 10 sama dengan Q 10 dibagi min 2. Lalu dilakukan perkalian silang sehingga didapat min 2 kali P kurang 50 sama dengan 10 kali Q kurang 10. Min 2P tambah 100 sama dengan 10Q kurang 100. Min 2P sama dengan 10Q min 100 min 100. P sama dengan 10Q min 200 dibagi min 2. Hasilnya P sama dengan min 5Q tambah 100. Jadi fungsi permintaan adalah P sama dengan min 5Q tambah 100. Selanjutnya ada contoh soal kedua agar bisa makin memahami fungsi permintaan dan penawaran. Tetapi soal selanjutnya akan berbeda dengan soal yang dibahas pertama tadi, yaitu dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 40 min 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga P sama dengan 10? Nah, kan diketahui QD-nya tuh 40 min 2P. P-nya 10, ditanya QD ketika harganya 10. Maka jawabannya yaitu QD sama dengan 40 min 2P. Nah, P-nya diganti 10 sama dengan QD sama dengan 40 kurangi 20. Jadi QD-nya yaitu sebesar 20. Sekian pembahasan materi mengenai permintaan dan penawaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.